Bapak atau dan buat Ibu sama-sama. Oke deh, silakan. Jangan buka catatan loh saya. Saya boleh bersaksi dikit boleh? Ya, saya bersyukur 25 tahun yang kami alami. Seperti yang biasa saya saksikan waktu itu kami mau menikah. Saya ketemu istri saya, dia sudah hamba Tuhan dan saya juga hamba Tuhan. Waktu dia mengajak menikah, di benak pikiran saya mau memasukin keluarga yang surgawi. Keluarga yang pokoknya yang surgawi, di mana dia hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Jadi saya punya pemikiran saya akan bangun sesuatu yang luar biasa sekali. Tetapi apa yang saya dapat sewaktu kami menikah, istri saya punya satu kebiasaan, gak apa-apa ya, satu kebiasaan yang mungkin itu belum disembuhkan waktu kami melayani Tuhan. Kami berhidup bersama. Setiap kami salah paham, dia marahnya itu levelnya kalau bon cabe itu level 10. Level 10, dan kemudian setiap kita salah paham, dia marah, dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok, terus dia pergi dari rumah. Semua orang nggak tahu, karena kita hamba Tuhan. Saya nggak bercerita dengan siapapun, saya hanya selalu berteriak sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau membangun keluarga yang surgawi, tetapi yang kudapatkan kayak gini Tuhan. Setiap salah paham selalu demikian. Kemudian di satu perenungan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau gini terus, setiap salah paham, dia benturkan tembok, kemudian dia pergi itu matikan handphone saudara. Dan saya dibikin bingung sama dia. Sempat waktu itu kita lahir Enji anak pertama, baru beberapa minggu, dia pergi bawa anak itu, kemudian matikan handphone. Saya nyarinya bingung. Saya mau berteriak sama siapa, saya mau ngomong sama teman, kita ini hamba Tuhan, lu hamba Tuhan ngapain hidup kayak gitu. Harus pencitraan kan, harus terlihat baik. Tapi itu keadaan saya waktu itu. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan gini, Tuhan, kalau hidup rumah tangga saya kayak gini terus, ke depan kayak apa saya nggak tahu. Saya cuma punya satu impian, keluarga yang melayani, keluarga yang saling mengasihi, tapi yang terjadi kayak gini. Di satu saat, saya ingat waktu itu jam 11 malam, kita selisih paham, kemudian dia marah besar, dia bahkan sampai semua barang mungkin ya, waktu itu dibanting-banting. Saya berdoa sama Tuhan, saya bingung waktu itu, saya bingung gimana Tuhan. Saya ingat satu hal diingatkan Roh Kudus waktu itu gini, coba kamu tanya ke istrimu, diingatkan Tuhan, anggap aku ini papimu, aku ini papahmu, coba kamu peluk saya. Waktu saya ngomong gitu, dia tambah marah dulu, tambah meronta-ronta, sampai marahnya itu saya sampai nggak bisa bayangkan ya. Kalau orang marah kan biasa teriak-teriak selesai, udah dia kalau marahnya itu kayak histeris gitu. Ini saya buka, ini dulu tapi saya buka. Nggak, akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya mau malam ini Tuhan selesaikan masalah saya dalam keluarga. Saya waktu itu sempat ngomong gini, Non, kamu itu simpen luka batin. Dia tambah marah. Kamu jangan ajarin saya. Kita setiap hari, saya ini melayani orang yang sakit hati. Saya melepaskan orang yang pokoknya kepahitan. Kamu jangan ngajarin saya. Kita kenal, aku sudah pendeta. Saya bingung lagi saudara. Saya bingung. Karena saya ini imam musik, saya bingung, saya ambil gitar. Karena saya bingung udah dengan kata-kata dia tambah meronta-ronta, saya ambil gitar. Saya udah gak bisa kehabisan ngomong, saya cuma nyanyi. Turunin kali ya.
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kondisi itu dia meronta-ronta, saudara. Kasih, pokoknya kamu jahat, saya dibilang jahat. Surgawi, saya tetap nyanyi terus. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Saya melayani dia, saudara, sampai 3 jam. 3 jam dia meronta-ronta terus. Dan dia marah-marah terus. Saya tahu itu luka dalam hatinya. Kemudian waktu dia sempat dia teduh, saya bilang, anggap saya papimu, aku minta maaf. Kemudian dia rangkul saya. Saat itu juga pemulihan terjadi. Dan luar biasa, ternyata walaupun dia melayani Tuhan, dia masih menyimpan, waktu itu dia diusir dari papinya, waktu dia jadi Kristen. Tapi dia karena kesibukannya melayani Tuhan, tapi ternyata masih ada sakit hati. Dan sejak saat itu, pemulihan terjadi. Dan sampai sekarang dia tidak marah-marah seperti itu. Dan luar biasa, ini saya saksikan. Kenapa? Sebab kami nggak mau tutup-tutup diri bahwa kami hamba Tuhan. Hamba Tuhan mempunyai sisi yang berbeda yang mungkin Bapak Ibu tidak ketahui. Tapi yang saya tahu pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan di saat pemulihan terjadi, keluarga kita sekarang, keluarga saya, keluarga yang surgawi. Amin. Dan yang kedua, boleh lagi ya? Banyak. Boleh lagi. Ini tadi kan suruh ngasih kata-kata kan. Istri saya, ini saya bilang, dari kami tidak punya apa-apa sampai mungkin saat ini kami mencicipi sesuatu yang dari Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh masalah kehidupan kami. Kami pernah dulu membuka percetakan karena keterbatasan kami nggak bisa bayar sebagainya. Dia nyusun buku dalam keadaan hamil. Kita dulu punya renungan harian yang se-Indonesia. Karena kita nggak bisa bayar pegawai, awalnya dia perut hamil besar, dia nyusun kertas. Saya ngangkat kertas, saya membawa kertas yang banyak, saya naik motor dari ujung sampai ujung, sampai pulang. Tapi setiap saya sampai rumah dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengucap syukur, dia bersuka cita. Dan ada uang, tidak ada uang, dia tidak pernah mengeluh. Sampai saat ini, Tuhan berkati kami. Dan kami selalu ingat masa-masa di mana kami merasakan bersama. Dan anak-anak kami selalu kami ajarkan, saat kami tidak punya uang, saya kumpulkan mereka. Kita ngomong sama mereka, papi mami gak ada uang. Kita berdoa, kita punya Tuhan yang mampu. Bahkan waktu kami, rumah kami waktu itu sempat kami tidak bisa bayar, kami kumpulkan anak-anak. Dan kami ngomong sama anak-anak, papi mami sudah tidak punya uang untuk bayar. Dan rumah ini akan disita. Tapi mereka tetap bersuka cita, mereka berdoa. Dan dari situlah kami ajarkan anak-anak kami tentang Tuhan Yesus. Iman yang mereka lihat, keluarga kami, bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi iman itu kami lakukan di saat kami ada, tidak ada. Sampai sekarang mereka melihat bahwa Tuhan itu ada. Puji Tuhan. Iya, kata-kata buat saya bersyukur saudara. Memang Tuhan itu baik, makanya saya dipertemukan dengan suami yang begini model. Ya, orang Solo yang diam, yang sabar. Saya nggak bayangkan kalau saya dapat suami bukan dia, mungkin udah cerai 1-2 tahun pertama nikah udah cerai pasti. Ya, karena ya itulah saya masuk dalam pernikahan dengan luka batin yang belum sembuh. Ya, tapi sudah pelayanan. Sehingga pelayanan ditutupi dengan pencitraan. Kami nggak tahu mau konseling bagaimana ya. Kita ini kan pendeta, masa kita konseling nanti ketahuan dong boroknya kita. Ya, sementara kan pendeta itu yang dijual harus pura-pura kudus, pura-pura gini. Iya, nggak harus pura-pura kalau belum bertobat, maksudnya kayak kita dulu, ya. Nah, waktu itu kita berpikir bagaimana ya, tapi ya itulah Tuhan. Ternyata Tuhan nggak mau kita membangun dengan kepura-puraan, tapi Tuhan mau memulihkan setiap kita
Saya bersyukur dapat suami yang luar biasa, yang sabarnya begini, saudara, sehingga ya kami bisa dipulihkan sama-sama ya, dan kita mau menua bersama ya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Udah Terima jangan kasih panjang-panjang. Ibu, Udah terima lapar. kasih Bapak. Oke, baik Bapak dan Ibu saudara. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Daniel. Baik Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan menyaksikan video berikut, silakan. Saya ya. Pak Michael Gunawan, tolong biasa aja ya. Iya Bapak Ibu, tadi ada ibu yang bilang, Bu Debbie bagus kayak gini terus, kalau khotbah kayak gini. Kalau saya pakai baju kayak gini, nanti khotbah saya Shalom Bapak Ibu. Iya, terima kasih dulu buat semua sahabat, teman, keluarga yang sudah datang malam hari ini. Ya, tadinya maaf terkesan dadakan juga undangannya, karena tadinya saya dan suami tidak berniat untuk merayakan apa-apa. Dan memang kami tidak pernah merayakan. Tetapi ada yang ngomong begini, Bu ini 25 tahun loh. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Terus ada teman saya yang suaminya juga udah meninggal, dia bilang gini, Bu saya masih pengen merayakan anniversary pernikahan, tapi suami saya sudah meninggal. Jadi aduh saya takut juga ya, nanti kalau suami saya meninggal terus saya udah nggak bisa merayakan gitu ya, mumpung masih ada lah kita, atau saya yang meninggal ya suami saya kan nggak bisa merayakan, jangan kawin lagi loh ya. Jadi kita merayakan Bapak Ibu ya. Dan malam ini sebenarnya ya nggak ada khotbah, saya cuma sedikit mau bersaksi. 25 tahun harus saya singkat. Saya undang suami saya deh yang main piano, kamu turun dulu. Ya, untuk tenang pemirsa ya. Untuk mengingat bagaimana dulu kami itu, saya tadinya waktu saya terima Tuhan Yesus, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menikah karena saya sama Tuhan sudah cukup. Dan kayaknya saya takut untuk menikah, mengingat bagaimana pedihnya perjalanan hidup saya saudara ya. Bukan hal yang mudah ketika saya terima Tuhan Yesus, di saat hidup saya hancur. Ada banyak hal yang saya lalui, dan jadi ketika saya ketemu ya, saya pikir saya tidak mau menikah. Ada banyak hal yang saya takuti, tapi saya dapat peneguhan Tuhan waktu itu. Tuhan cuma bilang saya dapat penglihatan, saya berdiri di padang gurun dan jalan itu berkelok-kelok, nggak tahu ujungnya di mana. Saya bilang Tuhan, saya takut lewati jalan itu. Waktu saya mau memutuskan menikah, tapi saya tiba-tiba dapat penglihatan Tuhan Yesus turun, dia berdiri depan saya. Dia pakai jubah putih. Dan saya tangkap ujung jubahnya, saya bilang Tuhan, jangan tinggalkan saya di sini, saya nggak tahu mau jalan kemana. Tuhan itu cuma menoleh ke belakang dan berkata begini, selama aku ada di depanmu, jangan takut. Seburuk apapun jalan itu, asal aku di depanmu, jangan takut. Akhirnya saya melangkah menikah dengan suami. Ya, kami memulai pernikahan bukan pernikahan yang mewah seperti biasa orang-orang. Saya menikah dengan suami saya dalam keadaan papanya bangkrut. Saya juga dibuang dari keluarga, dan waktu itu saya telepon papi saya bilang, papi saya mau menikah. Papi saya jawab, kamu siapa? Saya bilang, saya Debbie, anaknya papi. Saya sekarang di Solo, saya mau menikah. Papi saya bilang, saya punya anak Debbie dulu, tapi sekarang sudah mati. Jadi kalau kamu menikah atau kamu dikubur, kamu mati, nggak usah kabari ke keluarga, karena memang kami anggap kamu sudah tidak ada. Dan saya akhirnya menikah dengan suami saya saudara, dan kami menjalani kehidupan rumah tangga bukan yang mudah, 25 tahun kalau bukan karena Tuhan. Tapi satu komitmen kami punya komitmen, suami saya dari muda, dari masih kecil dia di sekolah minggu ya. Satu yang kuat dalam hati kami, apapun keadaan kami tidak akan pernah tinggalkan pelayanan. Kami akan melayani Tuhan ya. Ini foto-foto kita dulu waktu masih kurus, saya pernah kurus saudara. Ya. Bayangkan dulu ini kita nih.
Waktu baru-baru pertama menikah, itu saya pernah kurus kan, ada fotonya ya. 25 tahun dan saya cuma mau bilang tidak pernah kami sesali untuk melayani Tuhan.